Dal biharu suj. Nah, jadi ada suara, jangan sampai bacanya sujirat. Nah, ditekan tapi tekanannya itu sehingga menghilangkan suara. Maaf banget, orang Sunda itu khususnya orang Sunda, juga termasuk orang kampung saya, orang Kalimantan, itu juga agak sulit untuk mengucapkan huruf fa ya. Maka fa itu dibaca seperti huruf P biasa. Wa idzan nufusu zuwijat. Bibir bawah sini, bisa perhatikan bibir bawah sini, perut bibir bawah yaitu yang bagian dalam itu menyentuh ujung gigi dari atas. Tempat kita gigit fa, di sini nyentuh fa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali bersama saya Abdan Ashabul Kiram di channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan lagi video sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran surah At-Takwir ya. Nah, kemarin itu kita sudah sampai ayat keempat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Ya, untuk itu bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Tahsin Yuk, saya informasikan bahwa insyaallah channel ini akan kita hadirkan setiap pembelajaran, khususnya di Quran Juz 30 langsung praktek ya. Jadi tanpa saya menjelaskan panjang lebar hukum-hukumnya, yang jelas cara bacanya seperti ini. Adapun hukumnya nggak terlalu mendalam, yang penting cara bacanya benar seperti itu ya. Karena mempelajari hukum-hukum tajwid, mempelajari ilmu teori tajwid itu hukumnya fardu kifayah ya, jadi tidak wajib ya. Namun kalau membaca Al-Quran dengan benar, dengan tata cara ataupun tajwid yang benar, itu wajib ain ya, fardu ain, semuanya wajib baca yang benar. Oleh karena itu dengan metode ini langsung praktek, mudah-mudahan khususnya pemula ataupun ibu bapak bisa lebih mudah seperti itu. Baik, langsung saja, mohon maaf kepanjangan. Seperti biasa, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu supaya Al-Quran ini benar-benar masuk ke dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, ta'awudz dulu ya, bisa perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Bagi pemula perhatikan ujung lidah Ujung lidah itu menyentuh ujung gigi seri atas ya, atau lebih sederhananya itu seperti kita mau digigit sedikit ujungnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan huruf H-nya. Huruf H-nya mengeluarkan angin yang banyak dan kecil, tipis ya. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, perhatikan dulu baru nanti kita sama-sama. Ayat 5. Wa idzal wuhusyu husyirat. Nah, di sini ada huruf yang agak lebih ekstrim ya. Ini ada huruf hamas dan hamas ya. Ya, hamasnya lumayan banyak ya. Wa idzal wa idzal, ketika zal ujung lidahnya perhatikan zal. Wa idzal zal wuhu. Nah, di sini ada huruf ha, dia memiliki sifat hamas, keluar angin. Syirat. Nah, di sini agak lebih ekstrim ya bagi pemula, bagi ibu bapak dilatih
huruf H-nya mengeluarkan angin yang banyak, hu, dan kemudian huruf shin. Huruf shin itu asal makhrajnya yaitu di tengah lidah, shu, shu, sama seperti c, ca, sha, ca, tapi dianginin lebih banyak, sha, 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 sha. Ini perlu latihan terus menerus, insya Allah nanti bisa sendiri. Wuhushu husyirat. Nah, yang jelas suaranya itu berbeda seperti huruf sin ya ibu bapak. Kalau huruf sin itu ujung lidah makhrajnya sa, sa. Tapi kalau ini di tengah lidah ya bisa dirasakan sha, sha, dan anginnya di dalam gitu ya. Kalau huruf shin perhatikan itu anginnya di dalam. Beda kalau huruf lain, anginnya itu mengalir keluar. Tapi kalau huruf shin ini lebih di dalam dia mengalirnya. Berhembusnya di dalam, shh, shh, seperti itu. Ash, wuhushu husyirat, rot. Nah, ketika huruf ro di sini ro-nya tebal, ro, rot, rot. Nah, dan ketika huruf ta mulutnya harus dibuka karena kembali ke makhrajnya ya. Ya, huruf ta itu sama seperti huruf dal. Nah, ujung lidah menyentuh tempat tumbuh gigi dari atas. Ta biasa. Ya, saya ulangi, huruf ta itu ujung lidah, ya ujung lidah menyentuh tempat tumbuh gigi dari atas. Di sini, pangkal gigi kita dan mengeluarkan angin. Tapi mengeluarkan anginnya dalam garis bawah, dia itu tidak kebanyakan mengeluarkan anginnya. Ditahan dulu, rot, baru keluarkan angin. Rot. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya paham ya ibu bapak? Coba kita paksakan mulutnya supaya mengeluarkan angin yang banyak ya, khususnya ketika huruf H dan huruf shin ya, anginnya di dalam mulut ya. Baik, tarik napas. Wa idzal wuhushu husyirat. Nah, di sini boleh kita wuhushu husyiratnya ini manyun terus boleh. Ada juga yang berpendapat ketika huruf shin itu harus kembali ke makhraj. Wa idzal wuhushu, wa idzal wuhu. Nah, dan ketika huruf H juga kembali ke makhraj. Wa idzal wuhushu husyirat. Nah, ini agak ribet bagi pemula ya. Ala kulli hal insyaallah dimaafkan, langsung manyun saja. Wa idzal wuhushu husyirat. Nah, namun kalau misalkan kita talaki ya langsung sama syekh, kemungkinan besar keliru ya, karena harus kembali ke makhraj. Wa idzal wuhushu husyirat. Nah, seperti itu ya, ini perlu dilatih insyaallah. Nah, baik, lanjut, perhatikan dulu baru nanti kita bareng lagi. Wa idzal biharu sujjirat. Nah, di sini ada huruf langsung ke huruf jim. Nah, huruf jim di sini bertasydid. Nah, huruf jim ini ketika ada tasydid itu harus ditekan ya. Nah, sering banget terjadi kesalahan antara kita, termasuk saya dulu, ketika huruf jim bertasydid itu hanya sekedar ditekan dan terputus suaranya ya. Nah, ini kesalahannya. Jangan sampai terputus suara. Wa idzal biharu nah, jadi ada suara masih sujirat. Nah, ini kalau dari mikrofon kira-kira kedengeran gak ya? Sujirat. Jangan sampai bacanya sujirat. Nah, ditekan tapi tekanannya itu sehingga menghilangkan suara. Nah, ini jangan sampai. Wa idzal biha, dan perhatikan bagi pemula ibu bapak sering terjadi juga kesalahan ketika huruf ba ini. Ba ini rentan sekali ketika kasroh ya. Kalau kasroh itu jangan sampai b. Wa idzal biha. Nah, ini tanpa sadar ya, tanpa sadar itu akan kedengaran jelas kalau misalkan didengar langsung oleh guru atau kita rekam suara kita. Nah, kita rekam suara kita ketika huruf ba-nya berharokat kasroh ya, maka akan kedengaran itu bi atau b gitu ya, b atau bi gitu ya. Maka harus disempurnakan caranya itu ya. Kalau dalam qaidahnya rahang bawah sini dagu ini benar-benar turun ya, i
i. Wa idzal bihanya anginnya juga banyak keluar. Rusujirat. Ketika su itu manyun karena dia dhammah ya. Wa idzal biharu sujirat. Rot masih ingat huruf ta ya, pembahasan kemarin. Baik, coba kita sama-sama ayat ini, ayat 6. Wa idzal biharu sujirat. Ibu bapak dipaksakan mulutnya ya, tarik napas. Wa idzal biharu sujirat. Nah, gitu ya. Sekali lagi, tarik napas. Wa idzal biharu sujirat. Nah, ini di garis bawahi ya, jangan sampai terputus suara ketika huruf jim. Baik, lanjut. Ayat berikutnya. Nah, perhatikan dulu. Wa idzan. Nah, di sini ada huruf nun yang bertasydid. Ingat ya, ibu bapak, setiap nun bertasydid, mim bertasydid itu ditahan 2 atau 3 harokat. Wa idzan langsung ya. Wa idzan tahan. Wa idzan nufu. Nah, di sini lebih kepada pelatihan juga ya. Perlu dibiasain karena huruf fa di sini jangan sampai kita bacanya pu ya. Nupu suzuwijat ya, karena termasuk saya dulu ya. Ya, termasuk saya dulu atau mungkin logat orang tertentu ya, khususnya mohon maaf banget orang Sunda itu khususnya orang Sunda juga termasuk orang kampung saya, orang Kalimantan itu juga agak sulit untuk mengucapkan huruf fa ya. Maka fa itu dibaca seperti huruf P biasa. Wa idzan nufusu wijat. Nah, tidak seperti itu. Nah, tapi bibir bawah sini bisa perhatikan, bibir bawah sini, perut bibir bawah yaitu yang bagian dalam itu menyentuh ujung gigi seri atas. Nah, ini gigi seri. Nah, ujungnya tempat kita gigit fa. Nah, sini nyentuh fa ya. Wa idzan nufu dan huruf fa juga dia memiliki sifat angin. Jadi dia enggak masalah dianginin gitu ya. Wa idzan nufu ya, saya pelanin lagi. Wa idzan nufu seperti itu ya. Nah, dipraktekkan seperti itu. Dipaksakan saja ya, karena yang bagi belum terbiasa memang sulit ya. Termasuk saya dulu, terus terang saya karena orang kampung saya memang huruf fa ini agak sulit gitu ya, lebih sulit malah ya. Terbiasa membaca pu p biasa seperti itu. Wa idzan suzuwijat. Nah, di sini ada huruf sin dan ada huruf zai. Nah, di sini di garis bawahi juga teman-teman ya, sering terjadi kesalahan, mohon maaf banget, termasuk saya juga dulu, huruf sin dan zai ini agak sulit dibedakan ya, karena memang mereka huruf dua ini, sin dan zai ini makhrajnya sama gitu, letak suaranya, vokalnya itu sama, sin dan zai sama, sa za sama-sama di ujung lidah, sama-sama di vokalnya di ujung lidah, sa za. Yang membedakannya itu adalah getarannya ya, mohon maaf getarannya ya. Insyaallah saya agak sulit juga dulu tuh melatih huruf sin dan zai ini. Ala kulli hal, sin dan zai ini akan terbiasa nanti kalau sering-sering dengar dan dipraktekkan ya. Memang sulit sekali bagi saya dulu sa za. Ada yang baca huruf zai itu ke sa suzuwijat suzu. Nah, jadi kayak sin duanya sin ya. Ada juga zuzuwijat. Nah, ini perlu dilatih, sering-sering dengar, insyaallah nanti akan bisa
sendiri. Yang penting sering-sering dilatih. Yang jelas ketika huruf sin dan zai jangan sama. Ya, jangan sama, harus benar-benar dibedain. Ya, semampu kita saja. Semampu kita saja. Nanti ketika ibu bapak praktek ke dalam Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an gitu kan, tilawah mandiri. Nah, huruf sin dan zainya harus dibedakan. Yang semampunya saja, semampunya saja. Nanti boleh bagi teman-teman ibu bapak yang ingin dekoreksi suaranya, huruf makhrajnya boleh nanti kirim lewat VN ya, pesan suara lewat IG saya atau mungkin WA saya, nanti insya Allah saya cantumkan di bawah, di deskripsi di bawah. Baik, coba kita bareng-bareng di sini ya. Suzuwijat, dan huruf wawunya perhatikan harus ditekan karena dia tasdid. Suzuwijat, dan wawunya itu jangan sampai berlebihan tekanannya ya, jangan terputus suaranya maksud saya. Suzuwijat, nah tidak boleh ya. Baik, bareng-bareng tarik nafas. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, sekali lagi perhatikan huruf fa-nya di sini ya. Huruf fa-nya harus benar-benar jangan sampai seperti pa, tapi fa ya, anginnya keluar. Tarik nafas. Wa idzan nufusu zuwijat. Shadaqallahul azim. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan kali ini. Saya hanya bisa menyampaikan 3 ayat saja. Yang jelas apa yang saya sampaikan, huruf-hurufnya, makhrajnya, cara bacanya, nanti ibu bapak langsung praktekkan ke dalam tilawah Al-Quran, di dalam Quran yang lainnya, surah yang lainnya, mohon maaf, surah yang lainnya, ayat yang lainnya. Baik, jika ada pertanyaan, tanyakan saja dalam kolom komentar ataupun langsung lihat Instagram saya ataupun juga lewat WhatsApp. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya langsung respon. Baik, saya akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih jazakumullah khair kepada ibu bapak yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih membantu teman-teman ibu bapak di luar sana. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.